Bu, silakan masuk. Silakan duduk Bu. Baiklah, sebelumnya ada yang bisa dibantu Ibu? Ini Bu, ini saya mau memeriksakan anak saya. Anak ini umurnya 14 bulan. Belakangan ini dia itu kayak ada kemerahan gitu Bu di sekitar popoknya. Terus saya lihat di dalam mulutnya itu kok ada bercak-bercak putihnya. Terus rewel Bu. Iya. Kenapa ya Bu ya? Iya, baiklah Bu. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya di sini Bidan Putri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penyebab, akibat, dan mengenai pengertian oral keras dan diapers keras. Nah, sebelumnya saya akan menyiapkan beberapa waktu, kurang lebih kita makan waktu 10-15 menit. Sebelumnya saya akan memeriksakan anak ibu terlebih dahulu ya. Dari hasil pemeriksaannya, dari suhunya 36,5, nadinya juga normal, pernafasan juga normal, jadi dalam batas normal. Nah, sebelumnya apakah ibu sudah siap untuk melakukan pemeriksaan? Baiklah, sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Cuci tangan 6 langkah. Oke, baiklah, kalau begitu kita mulai ya Bu ya. Yang pertama saya akan mulai dengan mengenai kesehatan tentang oral keras. Apakah ibu tahu mengenai atau mengerti lah tentang oral keras itu apa? Belum. Baiklah, oral keras itu adalah kandidiasis selaput lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang palatum gusi serta lantai mulut Bu. Itu pengertian dari oral kerasnya ya. Nah, gejalanya apa aja itu Bu yang ada dalam oral keras itu? Yang pertama, dia nampak bercak keputihan pada mulut, seperti bekas susu yang sulit dihilangkan gitu kan. Menyusu itu kan masih kan ada meninggalkan bekas ya Bu ya. Nah, yang kedua, terkadang tuh bayi kadang-kadang menolak nih Bu untuk minum atau menyusui ya. Saya kayak gitu juga. Ya. Nah, yang ketiga, mukosanya mulutnya itu dia ada pengupasan Bu, daerah mukosa gitu. Nah, ada juga nih Bu, lesi multiple. Apa sih lesi multiple? Lesi multiple itu luka-luka yang banyak pada selaput lendir mulut sampai bibir memutih menyerupai bekuan susu yang melekat bila dihilangkan dan kemudian berdarah Bu. Gitu ya. Nah, bila terjadi kronis maka terjadi granulomatosa atau lesi benjolan. Nah, dia terdapat benjolan kecil di daerah mukosanya Bu ya. Nah, itu yang bisa menyerang sejak bayi sampai dengan anak-anak yang berlangsung lama hingga beberapa tahun akan menyerang kulit anak. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih Bu, gejala yang muncul adalah suhu badan anak nih tiba-tiba dia tinggi Bu sampai dengan 40 derajat Celcius. Iya, kadang dia merasa demam dia gejalanya. Juga ada nih yang bayinya nggak mau makan atau makan bisa dimuntahkan, terus nggak mau minum susu botol, bahkan ASI aja dia nggak mau, terus itu kayak gelisah gitu. Rewel. Seperti itu ya Bu ya. Terus banyak juga ya bayi itu mengeluarkan air liur lebih dari biasanya. Secara psikis dia akan rewel pastinya itu Bu. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya atau upayanya Bu? Ini upaya agar oral keras yang tidak terjadi pada bayi. Yang pertama, sering-sering mencuci bersih botol dan dot susunya ya. Nah, setelah itu diseduh dengan air mendidih atau direbus hingga mendidih. Atau jika botolnya ditahan tuh kayak direbus dulu supaya agak lama. Nah, sebelum dipakai. Terus yang kedua, bayi lebih baik jangan diberikan dekempong. Karena apa? Selain dapat menyebabkan oral keras juga dapat mempengaruhi bentuk rahangnya. Dia bisa berpengaruh gitu ya. Gitu. Nah, kemudian jika menetek nih Bu atau menyusui ibunya gitu ya, untuk menghindari oral keras sebelum menyusui sebaiknya puting susu ibu harus dibersihkan terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, supaya apa Bu? Menjaga kebersihan. Iya, kebersihan dirinya itu penting ya. Nah, adanya sisa susu dalam mulut bayi setelah minum juga dapat menjadi penyebab terjadinya oral keras Bu, jika kebetulan ada bakteri nih di dalam mulut ya. Nah, untuk menghindari kejadian tersebut gimana Bu upayanya? Setiap bayi jika selesai menyusui, berikan 1-2 sendok teh air matang untuk membilas sisa susu tersebut
biar apa ya, terdapat pada apa ya, sisa susu yang terdapat pada mulut tersebut gitu loh Bu, membilas gitu maksud saya. Berarti dikasih air juga setelah minum susu gitu ya Bu? Iya, seperti itu, iya. Nah, bagaimana nih Bu cara merawat oral pada bayi? Yang pertama apa Bu, Ibu tahu nggak? Mencuci tangan, mencuci ya. Tangan, betul. Yang kedua, membersihkan lebih dahulu dengan jari yang dibungkus kain bersih yang telah dibasahi dengan larutan garam, ya. Nah, yang ketiga, mengolesi mulut dengan gentian violet atau obat biru 0,25% atau yang 1 mili lah Bu ya. Nah, yang Nystatin itu. Kemudian jangan lupa membuang kain sehabis dipakai. Jadi kalau bisa dipakai sekali pakai langsung dibuang. Boleh dicuci terus dipakai lagi. Iya, seperti itu Bu ya. Nah, jadi hasil pemeriksaannya sih menurut saya masih dalam batas normal aja sih Bu ya. Jadi itu perlu untuk kebersihannya saja ya. Iya, lebih ditingkatkan lagi kebersihannya. Jangan lupa juga sebelum memegang dan setelah memegang bayi atau membersihkan atau merawat bayinya, ya, jangan lupa untuk mencuci tangan seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya nih ya Bu ya, mukosanya kelihatan putih gitu ya, seperti mukosa kelihatan putih bertambah dan bertambah merah, itu segera dikonsulkan ke dokter. Tapi ini yang pemeriksaan yang saya periksa ini masih tidak terlalu wajar aja mungkin gitu ya. Jadinya tidak apa-apa. Tapi ditingkatkan kebersihannya lagi aja. Iya, seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan Bu mengenai oral trustnya? Iya, Bu Bidan, terima kasih. Saya sudah cukup paham. Iya. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang ini ya Bu ya, diaperas yang Ibu tadi sampaikan, ya. Nah, di sini sama Bu, kembali lagi Ibu harus wajib mencuci tangan 6 langkah gitu ya. Ini sambil saya sembari membantu untuk memeriksa, saya juga mencuci kembali tangan saya ya. Tadi kan dari awal saya cuci kembali tangan saya, cuci tangan 6 langkah. Baiklah. Di sini akan menjelaskan kembali Bu ya, terlebih dahulu pengertian diaperas atau ruang popok. Apakah Ibu sudah tahu dengan ruang popok atau diaperas? Cuma kayak bintik-bintik aja kayak gitu, ditarik aja. Nah, sini saya akan menambahkan sedikit penjelasan pengertian diapers atau ruang popok ya, dimana peradangan kulit yang terjadi pada area popok hampir sebagian besar bayi pernah mengalami masalah tersebut ya. Nah, di sini juga saya menjelaskan Bu, untuk umumnya biasanya dialami anak berusia atau bayi berusia 4 sampai dengan 15 bulan. Ya. Nah, di sini Bu, apa sih penyebab dari diaperas itu apa aja gitu? Pertama, kebersihan yang tidak terjaga. Yang kedua, sering buang air, ya kan? Yang ketiga, bayi sedang mengonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapatkan antibiotik dari air susu ibunya. Gitu. Nah, tanda-tanda diapers itu apa aja? Ya, kemerahan pada area kulit yang terkena popok, terus biasanya itu kan bagian pantat ya. Nah, atau genitalia tuh hingga sampai selangkangannya. Nah, itu yang tanda-tanda mulai kemerahan ruamnya itu tadi ya Bu ya. Terus apa sih langkah-langkahnya untuk penata laksanaan diapersnya Ibu tahu? Belum ya. Yang pertama yang harus Ibu ketahui, gantilah popoknya yang basah sesering mungkin ya. Yang kedua, harus hindari penggunaan tisu basah karena dapat menambah iritasi. Iya. Nah, yang ketiga, gunakan air bersih untuk membersihkan area popok setiap kali menggantikan popok. Langsung dibilas tanpa perlu digosok seperti itu ya. Poin keempat yaitu cukup keringkan dengan menepuk kulitnya tanpa digosok karena gosokan keras dapat menyebabkan kerusakan kulit bayi Bu. Seperti itu ya. Nah, juga perlu dihindari nih penggunaan popok terlalu kencang. Jadi ya, sesuai ukuran aja ya Bu Bidan ya. Dan tidak disarankan menggunakan baby oil dan lotion untuk mengurangi ruang popoknya. Ya. Nah, di sini kalau misalnya ibunya ada keluhan, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi penjelasan sedikit dari saya tadi Bu. Ini ada beberapa contoh juga di sini seperti ini ruang popoknya ya. Iya, seperti ini.
apakah seperti ini Bu anaknya Ibu tadi? Kurang lebih seperti ini Bu Bidan. Tapi itu masih dalam batas Wajar jadi aja wajar sih. aja ya. Yang penting kebersihan paling utama untuk menjamin kesehatan si bayi ya. Jadi jangan lupa cuci tangan, jangan lupa menjaga kebersihan. Seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk cara pencegahannya sendiri di sini Ibu apakah udah tahu? Gimana ya Bu Bidan ya? Nah, di sini ada 3 cara Bu untuk cara pencegahannya. Yang pertama, pilih jenis popok dari bahan kain yang menyerap keringat. Yang kedua, sering mengganti popok terus dibilah basah ya. Yang ketiga, tetap menjaga kebersihan sekitar popoknya. Ya Bu ya, tetap waspada, kita juga harus melihat mereknya juga ya. Jangan karena harganya sekian ini harus Murah, bagus, tidak betul. seperti itu ya. Jadi kita harus perlu mengetahui lah bahan kain yang dapat menyerap keringatnya supaya tidak terjadi iritasi atau diapers atau rompok seperti itu ya Bu ya. Mungkin itu dari saya. Ada yang mau disampaikan atau ada yang kurang atau memang ada yang perlu ditanyakan? Cukup Bu Bidan, saya sudah paham. Nah, kalau begitu semoga sehat selalu untuk adik bayinya ya Bu ya. Iya, terima Tetap jaga kasih. kebersihan ya Bu ya. Ya, selalu cuci tangan. Iya. Ya. Terima kasih Bu Bidan. Sama